bata. Nah, batu yang kotak 22 kali 22 cm lubangnya ini kita duga sebagai batu untuk menempatkan peripihnya. Jadi yang peripihnya sendiri itu sudah tidak kita temukan. Artinya menempatkan sesuatu yang berharga di candi, katakanlah itu emas ataupun logam yang lain, ini sudah tidak kita temukan. Jadi saat kita penggalian hingga hari kelima kemarin pun kita sudah menemukan kondisi batu ini hanya terdapat lubang kosong yang berukuran 22 kali 22 itu adalah dicuri oleh orang, tapi waktunya mungkin sangat lama. Nah, indikasi dicurinya dari mana? Kita pertama, tahap kedua ekskavasi situs Bah Belau yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Jombang kerjasama dengan BPJB Jawa Timur. Memang fokus kita pada tahap kedua adalah menampakkan struktur sisi barat dan sisi utara. Kalau tahap satu kemarin sudah sisi timur dan selatan. Nah, yang menarik adalah temuan di sisi barat terutama menampakkan pola struktur yang sama dengan sisi timurnya, yaitu ada bukaan keluar yang menonjol dan membentuk seperti simpangan, membentuk huruf seperti huruf T. Nah, ini yang menarik, sehingga asumsi kita yang di utara pun kemungkinan akan sama dengan struktur yang berada di sisi selatan, jadi istilahnya mirror atau simetris.
posisi tengah dari struktur, dan kita menemukan ada pola sumuran, pola struktur sumuran yang berdimensi 1,5 meter atau 1,5 meter kali 1,5 meter. Dan kita lakukan pendalaman hingga kedalaman 3 meter, menemukan ada batu andesit yang berbentuk lonjong, dan di bagian tengahnya ini terdapat lubang berukuran 22 kali 22 cm. Nah, ini lubang ini ternyata setelah kita komunikasikan dengan beberapa peneliti klasik, yaitu Pak Ismail Lutfi, kemungkinan merupakan batu untuk menempatkan peripih. Peripih yaitu umumnya adalah bekal, sesuatu yang diberikan ke dalam sebuah struktur candi untuk menarik daya magis atau daya kesakralan. Nah, mungkin nanti teman-teman di khususnya yang beragama Hindu biasanya lebih paham terkait ini. Tapi dari sisi arkeologis, bahwa peripih ini selalu ditempatkan dalam sebuah bangunan candi. Namun posisinya memang sebagian umum adalah berada di bagian tengah-tengah dari struktur ini, yang kita sebut sebagai, istilahnya adalah sumuran. Sumuran bukan diartikan sebagai sumur air yang airnya diambil begitu, tetapi dia hanya membentuk seperti sumur. Jadi dalam, bangun itu di dalam, struktur batanya itu memang disusun sampai dalam sekali dan tidak ada pakem ukurannya. Kebetulan yang kita temukan di bawah ini sudah 3 meter, tapi juga belum lapisan akhir dari bata. Nah, batu yang kotak 22 kali 22 cm lubangnya ini kita duga sebagai batu untuk menempatkan peripihnya. Jadi yang peripihnya sendiri itu sudah tidak kita temukan. Artinya menempatkan sesuatu yang berharga di candi, katakanlah itu emas ataupun logam yang lain, ini sudah tidak kita temukan. Jadi saat kita penggalian hingga hari kelima kemarin pun kita sudah menemukan kondisi batu ini hanya terdapat lubang kosong yang berukuran 22 kali 22 itu. Dicuri oleh orang, tapi waktunya mungkin sangat lama. Nah, indikasi dicurinya dari mana? Kita lihat bahwa di dinding sisi timur dan dinding sumuran sisi barat ini sudah rusak. Jadi ada semacam lubang yang cukup besar, mungkin sekitar ukuran 60 kali 70 cm, yang itu berada di sisi timur dan sisi barat dari dinding sumuran itu. Dan kondisi tanah galian ketika kita melakukan ekskavasi posisi sumuran ini, kondisi tanahnya itu sudah campur aduk antara growol atau fragmen bata maupun lempung pasir, dan juga ada beberapa fragmen genteng. Nah, artinya ketika kondisi asli harusnya sumuran ini hanya isinya tanah, nanti ada di kedalaman tertentu akan dipasangkan bata sebagai penutup begitu. Jadi nanti posisinya mungkin hampir seperti lantai begitu, tapi di bawahnya itu baru terdapat batu itu. Nah, kondisi yang kita lakukan kemarin, semua lapisan ini sudah tercampur aduk sampai melebihi dari level temuan batu menempatkan peripih tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.